adalah penonjolan abnormal organ atau jaringan melalui defek pada dinding abdomen yang sering muncul di area inguinal, femoral, umbilikal, atau bekas insisi sekitar 75%. Kasus terjadi di lipatan paha berupa hernia inguinalis dan femoralis, lebih banyak pada laki-laki dibanding perempuan, serta dapat menyerang semua usia dengan gejala benjolan yang hilang timbul. Menurut WHO, jumlah penderita hernia terus meningkat dengan data pada tahun 2017 sampai 2019 mencapai lebih dari 19 juta kasus atau 12,7%, terutama di negara yang berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia pada tahun 2019 tercatat 1.432 kasus, menjadikan hernia penyebab terbanyak kedua setelah apendisitas akut. Data Kementerian urutan ke-8 penyakit sistem cerna pada rawat inap dengan 18.145 kasus atau 273 meninggalnya mayoritas pria, serta urutan ke-8 pada rawat jalan dengan 41.516 kunjungan, di mana 23.721 merupakan kasus baru. Definisi hernia merupakan produksi atau penonjolan isi suatu rongga melalui defek atau bagian lemah dari dinding rongga yang bersangkutan. Pada hernia abdomen, isi perut menonjol melalui defek atau bagian-bagian lemah dari lapisan muskular opuneurotik dinding perut. Hernia terdiri dari cincin kantong dan isi hernia. Etiologi hernia yang mengakibatkan penyakit hernia. Yang pertama, kelainan mengenital atau kelainan bawaan. Yang kedua, kelainan dia dapati yang meliputi yang pertama jaringan kelemahan, yang kedua luasnya daerah di dalam ligamen inguinal, yang ketiga trauma, yang keempat kegemukan, yang kelima melakukan pekerjaan berat, yang keenam terlalu mengejan saat buang air kecil atau buang air besar. Tanda dan gejala hernia seringkali tergantung lokasinya. Ada hernia yang menyebabkan rasa sakit, tapi ada juga yang hanya ditandai dengan munculnya benjolan tanpa rasa sakit. Jika ada bagian dari usus yang menekan otot dan terperangkap, akan muncul rasa sakit yang hebat karena aliran darah di usus terhambat. Tonjolan hernia bisa lebih dirasakan dengan sentuhan saat berdiri, membungkuk, atau saat batuk. Bila bayi mengalami hernia, tonjolan biasanya terasa saat bayi menangis. Adapun tanda dan gejala hernia adalah tonjolan yang terlihat di sekitar tulang selangkangan. Patofisiologi, tonjolan yang semakin besar lama-kelamaan tidak bisa masuk kembali secara spontan maupun dengan berbaring, tetapi membutuhkan dorongan dengan jari yang disebut hernia reponable. Jika kondisi ini dibiarkan saja, maka dapat terjadi perlengketan, dan lama-kelamaan perlengketan tersebut menyebabkan tonjolan yang tidak dapat dimasukkan kembali dan disebut hernia irreponable. Untuk mencegah terjadinya komplikasi pada hernia, maka dilakukan pembedahan. Dari pembedahan tersebut terdapat luka insisi yang biasanya dapat menimbulkan nyeri yang dapat membuat tidak nyaman, sehingga mempengaruhi istirahat tidur, mempengaruhi pergerakan, dan resiko infeksi. Di sini ada pathway, yaitu perjalanan dari penyakit hernia. Awal mulanya itu dari melemahnya dinding otot perut. Hal ini biasa dipicu oleh tekanan yang tinggi di dalam perut, misalnya karena sering mengangkat beban berat atau kondisi berat badan berlebih. Akibatnya ada bagian jaringan di dalam perut yang merosot atau menonjol keluar melalui saluran di lipat paha. Kondisi ini disebut juga dengan hernia inguinalis literalis. Untuk menyembuhkan kondisi ini, kita harus melakukan tindakan pembedahan ataupun operasi. Pasca operasi ataupun pasca pembedahan, di sini pasien akan melewati 3 jalur. Yang pertama itu jalur nyeri dan juga gangguan tidur. Yang kedua adalah jalur kecemasan atau jalur ansietas yang akan menjadi jalur gangguan tidur juga. Dan yang terakhir di sini adalah jalur gangguan mobilitas fisik. Di sini ada pasca operasi. Pasca operasi bisa menimbulkan kerusakan jaringan. Setelah kerusakan jaringan, banyak jaringan yang di dalam tubuh itu rusak hingga menyebabkan trauma jaringan. Hingga trauma jaringan pasti akan menyebabkan nyeri akut pada jaringan-jaringan ataupun pada tubuh kita, dan juga akan menimbulkan mengganggu kenyamanan istirahat tidur kita yang dimana itu akan mengganggu gangguan pada tidur kita.
Pasca operasi atau pasca pembedahan juga akan menimbulkan ansietas, yaitu akan menimbulkan gangguan pada tidur juga. Yang pertama itu akan menyebabkan prosedur invasif. Prosedur invasif itu tindakan medis yang menembus atau memasuki tubuh secara disengaja. Setelah itu, pasien seringkali merasa kurang paham tentang bagaimana cara merawat luka operasi yang benar di rumahnya nanti. Ketidaktahuan ini akan menimbulkan kecemasan ataupun ansietas. Kekhawatiran ini turut andil dalam mengganggu sistem kontrol pada istirahat, yang dimana akan memperparah kondisi gangguan pola tidur kita. Pasca operasi atau pasca pembedahan, pergerakan pasien biasanya menjadi terbatas, baik karena memang harus dibatasi atau restrain fisik, maupun karena pasien merasa takut atau enggan bergerak karena takut lukanya sakit. Jika pasien malas bergerak ataupun jarang ada pergerakan, akan menyebabkan kekakuan pada sendi. Kondisi inilah yang akan mengganggu munculnya kondisi mobilitas fisik. Penata laksanaan medis yang sering terjadi pada pasien dengan hernia yaitu konservatif. Sebelum dilakukan tindakan pembedahan, biasanya dilakukan tindakan konservatif. Biasanya berupa reposisi, suntikan, pemakaian sabuk hernia. Apabila sudah tidak bisa dilakukan tindakan konservatif, maka akan dilakukan tindakan pembedahan, herniatomi, hernia rapri, dan hernia plasti. Itu adalah macam-macamnya dari tindakan pembedahan tersebut. Tuan A, usia 41 tahun, dirawat di ruang bedah setelah menjalani operasi hernia inguinalis kanan 1 hari lalu. Pasien tampak berbaring hampir sepanjang waktu dan mengeluh nyeri pada area insisi dengan skala 6 dari 10, terutama saat mencoba bergerak atau mengubah posisi. Ia mengatakan takut bergerak karena khawatir jahitan terbuka dan nyeri bertambah. Saat dilakukan pemeriksaan, pasien tampak kaku saat berusaha duduk, rentang gerak tubuh di bagian bawah terbatas, dan kekuatan otot ekstremitas bawah dinilai 3/5. Perawat juga menemukan bahwa pasien membutuhkan bantuan penuh untuk bangun dari tempat tidur, berjalan ke kamar mandi, dan melakukan aktivitas perawatan diri. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran pasien penuh, tekanan darah 130/80, pernapasan 28 kali per menit, nadi 100 kali per menit, dan suhu 3,5 derajat Celcius. Di sini ada identitas pasien, bisa kalian langsung baca. Kita lanjut ke riwayat kesehatan pasien. Yang pertama ada riwayat kesehatan sekarang. Saat dikaji 4 jam hari pertama pasca operasi pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat, pasien mengeluh tidak dapat tidur dengan nyenyak sejak dirawat karena cemas akan kondisi kesehatannya, ditambah dengan nyeri yang dirasakan. Pasien mengatakan ini pertama kalinya ia menjalani operasi. Selama dilakukan pengkajian, pasien tampak lesu, tidak bersemangat, dan gelisah. Pasien mengatakan sudah dapat menggerakkan kakinya, namun masih terasa kaku dan berat. Pasien juga mengatakan tidak ingin banyak bergerak karena takut akan menimbulkan nyeri yang membuatnya tidak nyaman dan tidak dapat bergerak dengan bebas. Yang kedua ada riwayat kesehatan dahulu. Tuan A mengatakan belum pernah memiliki riwayat operasi sebelumnya. Pasien juga tidak memiliki riwayat alergi. Yang ketiga ada riwayat kesehatan keluarga. Keluarga Tuan A mengatakan tidak ada anggota keluarga yang pernah mengalami penyakit yang sama dengan pasien ataupun penyakit kronis lainnya, seperti hipertensi, diabetes mellitus, atau hepatitis maupun asma. Analisis data yaitu data subjektif. Yang pertama, pasien mengeluh bahwa pola tidurnya itu berubah. Yang kedua, pasien mengeluh bahwa istirahatnya kurang cukup. Yang ketiga, pasien mengeluh bahwa matanya perih dan sakit kepala. Yang keempat, pasien mengeluh bahwa tidurnya kurang puas. Etiologinya pasien kurang kontrol tidur. Itu data objektif yang pasien alami. Yang pertama, pasien tampak lemah. Yang kedua, sendi pasien tampak kaku. Yang ketiga, kekuatan otot kaki kiri pasien tampak menurun dengan skala 2, yaitu dapat menggerakkan namun tidak dapat mengangkat kaki kirinya. Lalu etiologinya kecemasan, problem yang dialami pasien yaitu gangguan mobilisasi fisik. Dan ada juga gangguan kebutuhan dasar yang terganggu oleh pasien, yaitu bernafas, makan dan minum, eliminasi, mobilisasi, istirahat, dan tidur. Lalu ada berpakaian, kebersihan tubuh, menghindari bahaya, dan juga bekerja, bermain, dan virtual.
Untuk kebutuhan dasar pasien yang terganggu, kalian bisa lihat yang ada di sini, di layar sini. Di sini ada tabel diagnosa dan intervensi. Kalian bisa lihat di tabel sebelah sini. Yang inti karena di sini terlalu panjang, saya akan singkat. Di sini diagnosanya ini ada gangguan pola tidur yang pertama. Tujuannya itu untuk pola tidur dan juga kenyamanan yang meningkat 3 kali 24 jam. Di sini inti dari intervensinya yaitu dukungan tidur, terapi relaksasi, dan juga pengaturan posisi. Di sini ada diagnosa dan intervensi yang kedua. Kalian bisa lihat di sini juga di tabelnya. Yang intinya itu diagnosanya adalah gangguan mobilitas fisik. Tujuannya itu mobilitas dan pergerakan sendi meningkat 3 kali 24 jam. Kriteria hasilnya, untuk nyeri dan kecemasan yang menurun, kaku sendinya juga berkurang. Untuk intervensinya, inti dari intervensi di sini yaitu dukungan mobilisasi, latihan ROM aktif dan juga pasif. Di sini ada tabel implementasi dan juga evaluasi. Untuk yang pertama itu ada diagnosa. Diagnosa itu seperti yang di awal yaitu gangguan pada pola tidur. Untuk implementasinya itu kaji pola tidur terlebih dahulu, setelah itu edukasi tidur yang cukup. Setelah itu ada relaksasi nafas dalam untuk mengatur posisi dan juga lingkungan. Setelah itu ada kolaborasi analgetik. Dan di sini ada evaluasinya. Evaluasinya itu hari 1 sampai kedua tidurnya terganggu dan hari ketiga tidurnya sudah membaik. Untuk kesimpulannya, masalah pun teratasi penuh. Di sini ada implementasi dan juga evaluasi dari diagnosa gangguan mobilitas fisik. Implementasinya itu ada kaji keterbatasan gerak terlebih dahulu. Setelah itu melakukan latihan ROM aktif dan juga pasif. Setelah itu melakukan dukungan mobilisasi, ambulasi bertahap dan juga hingga melibatkan keluarganya. Dan di sini ada evaluasinya. Evaluasinya itu seperti yang tadi di diagnosa pertama yaitu hari 1 dan hari kedua mobilitasnya menurun dan juga hari ketiganya mobilitasnya meningkat. Sehingga kesimpulannya pun masalahnya teratasi penuh. Jadi, kesimpulan pada kasus yang kita ambil ini adalah pada kasus Tuan A ditemukan gangguan pola tidur akibat cemas, nyeri pasca operasi, serta ketidaknyamanan yang ditandai dengan sulit tidur, sering terbangun, mata perih dan tampak lesu, dan adanya lingkaran hitam di sekitar mata. Pasien juga mengalami keterbatasan mobilitas karena takut menimbulkan nyeri, meski sudah dapat penggerakan kaki dengan bantuan keluarga. Berdasarkan pengkajian, diagnosa utama adalah gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang kontrol tidur, sedangkan diagnosa kedua adalah gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kecemasan. Intervensi yang dilakukan meliputi dukungan tidur, terapi relaksasi, pengaturan posisi, dukungan mobilitas fisik, serta latihan penguatan sendi yang dapat dilakukan mandiri di rumah. Implementasi dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Dan hasil evaluasi menunjukkan semua indikator tercapai sehingga kebutuhan istirahat tidur pasien pasca herniatomi dapat terpenuhi dengan baik.